Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khairu illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah. Makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadisi fi kitabillah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kembali lagi bersama channel Ahlus Sunnah wal Jamaah, channelnya Nahdlatul Ulama orang NU. Semoga kita tetap berada dalam barisannya para muassis, para masyayikh Nahdlatul Ulama, menjadi kader aswaja yang tetap mempertahankan ekstensi Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ART yang ada dan tidak menyimpang dari konon asasi Nahdlatul Ulama yang sesuai dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah lama tidak membuat konten karena banyak halangan. Sebenarnya tidak sibuk, cuma agak menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Ini hampir maulid seperti itu. Kemarin kita sudah membahas tentang Islam periode mazhab, 4 mazhab, kemudian Islam periode Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Juga kemarin tentang sekilas tentang aliran. Kemarin ada Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Ajariyah, Jabariyah dan Musyabbihah kemarin. Sebelum ke materi, ada 4 pilar, ada 4 paku canggah di dunia ini, 4 pilar utama. Kalau ibarat rumah itu ada pakunya, ada yang memperkokoh atau mempertahankan dunia ini sehingga tidak mudah terkena bala bencana, tidak mudah terjadi musibah di mana-mana. Ada 4 pilar utama yang harus kita ketahui dan juga harus kita hormati dan juga harus kita jaga. Tidak boleh sembarangan terhadap 4 pilar utama ini. Yang pertama siapa? Yaitu ilmunya para ulama. Ini salah satu pilar. Kalau tidak ada ilmu, nggak ada madrasah, nggak ada pengajian Al-Quran, tidak ada majelis taklim, tidak ada yang bersifat zikrullah, berzikir kepada Allah, tidak ada sesuatu yang mengagung-agungkan Nabi Muhammad seperti jamaah sholawatan, kemudian pondok pesantren, ya. Isinya kan ilmu semua seperti itu. Kalau nggak ada pilar utama, pilar ini ilmunya ulama, maka dunia ini mungkin tidak jadi apa-apa. Semua hukum itu menganut hukum rimba kalau tidak ada ilmunya ulama, ilmunya para salafun saleh. Makanya harus kita jaga dengan terus belajar, jangan merasa kurang, jangan merasa kita sudah bisa. Bahwa man afsadal bidayah faqad afsadal
nihaya. Barang siapa yang merasa dirinya sudah sampai, aku sudah bisa, alfiah, aku pinter, aku sudah bisa baca kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib, dan Fathul Wahab, aku sudah bisa fikih 4 mazhab, aku sudah bisa tauhid ini, al-Asy'ari Maturidi dan lain-lain. Merasa dirinya bisa sampai kepada tujuan, maka sungguhnya dia adalah belum sampai gitu. Maka jangan merasa kurang dengan ilmu tentu. Karena Allah mencabut ilmu itu langsung, bukan dengan mencabut ilmu secara langsung diambil dari dunia ini, tapi dengan apa? Mewafatkan ulama yang punya ilmu secara langsung. Jika ulama tersebut sudah wafat, maka ilmu satu persatu akan makin sirna, makin hilang dari muka bumi dengan cara mewafatkan ulama seperti itu ya. Maka kita harus sedih dengan wafatnya ulama kita. Semoga kita bisa mengikuti jejak para ulama kita. Yang kedua, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini termasuk pilar utama di dunia ini. Kenapa? Karena kalau keputusannya itu bersifat maslahah atau mementingkan kepentingan bersama, seperti pembangunan masjid, pembangunan jalan, pembangunan panti asuhan yang bersifat maslahah atau memberi manfaat kepada orang, dengan juga membuat peraturan. Ini juga pemimpin yang adil, membuat peraturan yang bersifat tidak merugikan, tahu akan halal dan haram. Makanya umara harus bekerja sama dengan ulama dalam membuat sebuah produk hukum, dalam membuat sebuah aturan, undang-undang, amandemen. Tidak boleh sembarangan. Kalau pemimpin adil, maka akan terjagalah keutuhan dunia ini seperti itu. Bukan utuh selama-lamanya, bukan, tapi akan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, ayam adem, tentram dan damai kalau sudah dijaga pemimpin yang adil ya. Semoga kita selalu terus mendapatkan pemimpin yang adil. Yang ketiga ialah siapa? Yang ketiga adalah doanya orang fakir, doanya orang miskin, orang yang melarat katanya, yang makanya pas-pasan saja seperti itu. Jika kita sering memberi, karena apa? Doa mereka itu cepat terkabulkan gitu. Karena jika kita memberi kepada mereka, maka mereka biasanya akan mendoakan seperti itu. Doa mereka pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang tidak mempunyai banyak harta, mempunyai sedikit hartanya, bisa dikatakan miskin, fakir, itu cepat masuk surga daripada orang yang kaya. Orang yang kaya itu berapa nunggunya? 500 tahun baru bisa masuk surga gitu. Nunggunya sangat lama. Sedangkan orang miskin itu cepat masuk surganya. Karena apa yang mau dihisap? Karena hartanya tidak ada, seperti itu ya. Masuk surga paling pertama orang melarat, orang miskin tersebut. Ini bukan kata saya, kata hadis. Dari mana? Dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kata Rasulullah itu masuk surga paling belakangan. Kemudian dijuallah semua harta-hartanya, dijuallah semua asetnya untuk apa? Untuk menjadikan dia miskin, menjadikan dirinya miskin. Singkat cerita, pada saat itu musim paceklik. Kemudian Abdurrahman bin paceklik pada saat itu di daerah itu panen kurma, kemudian kurma semuanya busuk seperti itu. Abdurrahman bin Auf mendengar kata Rasulullah tadi, masuk surga paling belakangan, dia membeli kurma busuk tersebut dari para petani. Kurma busuk tersebut dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Mendengar kata Rasulullah, orang yang kaya masuk surganya paling belakang 500 tahun karena banyak hartanya. Kemudian dibelilah kurma tersebut oleh Abdurrahman bin Auf, kurma busuk dari para petani. Apa katanya para petani?
Abdurrahman bin Auf ini sudah sinting apa gila, masa mau beli kurma busuk seperti itu. Dan dibelilah dan oleh Abdurrahman bin Auf, kemudian dia merasa senang. Alhamdulillah saya sekarang jadi miskin. Singkat cerita, berapa lama kemudian ada orang dari Yaman mencari apa? Mencari kurma busuk. Untuk apa kurma tersebut? Untuk penyakit. Pada kemudian kebetulan pada saat itu di Yaman ada terjadi sebuah penyakit yang obatnya tidak bisa disembuhkan kecuali dengan kurma busuk. Datanglah suatu utusan dari Yaman tersebut ke Madinah. Kemudian, apakah di sini ada jual kurma busuk? Ada, sudah dijual kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian si utusan dari Yaman itu mendatangi Abdurrahman bin Auf dan membeli kurma tersebut. Abdurrahman bin Auf, ada apa? Saya utusan dari Yaman. Kenapa datang ke sini? Saya dengar-dengar punya kurma busuk. Iya, memang punya. Saya akan beli semuanya 10 kali lipat. Untuk apa? Untuk menyembuhkan penyakit. Itu ya, gara-gara bersedekah, mau miskin maka semakin kaya, seperti itu ya. Ide gilanya, katanya orang gila, padahal menurut Allah itu sesuatu yang luar biasa ya. Tidak gila ide seperti itu. Lanjut ke materi ya, berpanjang lebar. Masuk ke pengertian Ahlussunnah wal Jamaah, menurut bahasa ialah singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah, aswaja, bisa dikatakan aswaja. Kemudian diberi kepanjangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada 3 kata yang bentuk istilah tersebut. Yang pertama adalah ahlu. Ahlu itu apa? Yang mempunyai beberapa inti, yakni keluarga, pengikut dan penduduk. Ahlu, sunnah dan jamaah. Ahlu ialah apa? Satu persatu. Ahlu yaitu bisa diartikan keluarga, satu, pengikut dan penduduk. Ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu itu bisa dikatakan keluarga, singkatannya, kepanjangannya. Kemudian pengikut. Yang ketiga ialah penduduk, itu ahlu. Yang kedua as-sunnah. Sunnah apa? Secara bahasa bermakna at-thariqah atau jalan. At-thariqah walau ghayra mardhiyah. Apa? Jalan atau cara atau perilaku yang diridhoi ya. Sunnah, jalan atau cara perilaku yang diridhoi. Sunnah itu. Sunnah termasuk tuntunan Nabi SAW. Yang ketiga adalah jamaah, berasal dari kata al-jam'u. Artinya apa? Mengumpulkan sesuatu dengan mendekatkan sebagian ke sebagian lain, atau mengumpulkan yang tidak terpisah menjadi terpisah. Kata jamaah juga berasal dari kata ijtima atau perkumpulan ya. Ada kata al-jamaah, al-jam'u, kemudian diambil juga kata dari ijtima atau perkumpulan, yang merupakan lawan kata dari tafarruq. Ijtima antonimnya ialah tafarruq atau perceraian atau perpisahan, dan lawan katanya firqah ya. Furqah, perpecahan, sama juga. Ijtima punya lawan kata tafarruq dan furqah. Jamaah adalah sekelompok orang yang banyak dan sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan satu tujuan ya. Mesti kayak sholat jamaah untuk sholat jamaah seperti itu, untuk menegakkan sholat secara beramai-ramai. Kemudian ada jamaah sholawatan ya, untuk melazimkan sholawat secara bersama-sama. Kemudian ada jamaah yasinan ya, kita yasinan secara berjamaah. Ada jamaah manakiban, kita membaca manakibnya si Abdul Qadir secara berjamaah. Kemudian ada banyak jamaah sholawatan, tahlilan, dan banyak yasin fadilah. Ada jamaah itu untuk tujuan bersama-sama. Makanya jamaah lebih dari 2 orang, 3 orang, bahkan banyak di atasnya 3 orang. Untuk apa? Sesuatu tujuan tadi. Kalau yasinan ya yasinan, kalau tahlilan ya tahlilan, kalau selawatan ya selawatan, dan lain-lain. Selain itu, jamaah juga berarti kaum yang bersepakat dalam suatu masalah atau orang yang memelihara
kebersamaan dan kolektivitas dalam mencapai satu tujuan. Itu ya. Ahlu sunnah wal jamaah. Dari itu. Kemudian pengertian istilah. Menurut istilah sunnah adalah thariqah atau metode. Ini pengertian sunnah secara thariqah atau metode. Nabi SAW bersabda, Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan maksud sunnah menurut ulama adalah jalan yang ditempuh Nabi SAW dan para sahabatnya yang selamat dari keserupaan atau syubhat dan syahwat. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Apa kata Rasulullah? Ikutilah sunnahku. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa' rasyidin min ba'di, setelahku, kata Rasulullah. Dalam Al-Ghunyah, Syekh Abdul Qadir menyebutkan, Syekh Abdul Qadir ini apa katanya? Fasunnati ma sunnatu Rasulullah. Fasunnatu ma sunnatu Rasulullah. Apa kata Syekh Abdul Qadir? As-sunnah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Katanya Syekh Abdul Qadir Jilani. As-sunnatu fasunnatu ma sannatu Rasulullah. As-sunnah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Maksudnya apa? Meliputi ucapan, perilaku, dan ketetapan takrir beliau. Dengan begitu orang yang mengamalkan ajaran Nabi dan sahabat itulah yang disebut ahlu sunnah wal jamaah. Melalui hadis alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di tadi, kemudian dari Syekh Abdul Qadir fasunnatu ma sunnatu Rasulullah tadi. Kemudian sedangkan orang yang menolak ajaran sahabat dan Rasulullah tentu tidak masuk kategori ahlus sunnah wal jamaah. Ingat seperti itu. Kalau dia mengamalkan ajaran Nabi dan khulafa rasyidin setelahnya dan sahabat, itu dia termasuk orang yang ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dia menolak, maka dia tidak termasuk, maka bukan golongannya. Banyak ya seperti itu. Kita ambil beberapa saja. Menurut Abu Al-Baqa Ayyub bin Musa Al-Husaini Al-Hanafi, yang dikutip seperti dikutip dalam oleh Kiai Hasyim Asy'ari, sunnah adalah ismun lit-thariqati mardiyatil maslukati fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa alamu fid din kas-sahabati radhiyallahu anhum. Liqauli sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin min ba'di. Apa katanya? Nama bagi jalan dan perilaku yang diridhai dalam agama yang ditempuh oleh Rasulullah, itu sunnah sallallahu alaihi wasallam, atau orang-orang yang dapat menjadi teladan dalam beragama seperti para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat Nabi, berdasarkan sabda Rasulullah SAW tadi, apa ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sudahku, itu ya. Nama bagi jalan dan perilaku yang diridhoi dalam agama, itu sunnah yang ditempuh oleh Rasulullah. Yang kedua, atau orang-orang yang dapat menjadi teladan dalam beragama seperti para sahabat, ya seperti itu ya. Kata Abu Al-Baqa Ayyub bin Musa Al-Husaini Al-Hanafi, dan juga yang dikutip oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Sedangkan jamaah secara istilah menurut Syekh Abdul Qadir Jilani, apa? Al-jamaah wal jama'atu man attafaqu alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi khilafatil a'immatil arba'ah khulafa rasyidin al-mahdiyina rahmatullahi alaihim ajma'ina. Apa? Al-jamaah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Rasulullah pada masa khulafa rasyidin yang 4 dan telah diberi hidayah oleh Allah. Seperti itu ya. Yang telah menjadi kesepakatan, seperti itu jamaah. Kemudian apa? Kesepakatan siapa? Kesepakatan Rasulullah di sini ya.
pada masa Khulafaur Rasyidin yang 4 dan diberi hidayah. Ingat, hidayah. Kalau nggak ada hidayah berarti bukan jamaah. Banyak istilah lain, pendapat-pendapat lain, mungkin cukup itu dulu untuk menambah wawasan kita. Semoga selalu diberikan kekuatan, keistiqomahan, semoga dikabulkan hajat, impian dan cita-cita, sukses. Semoga selalu dijaga oleh Allah, semoga selalu dalam kebaikan seperti itu. Astagfirullah. Nanti lanjut pertemuan yang berikutnya. Semoga berkah manfaat, semoga menjadi amal baik khususnya buat warga NU. Sekian, ihdinas shiratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.